Kesehatan dan pengobatan. Pada permulaan, telah kita singgung tentang ilmu pengobatan dan kesehatan di antara orang Batak. Kalau ditilik daripada satu sudut, maka kesehatan di antara orang Batak dahulu kala memang kurang diperhatikan, karena kurang pengertian oleh kebodohan, kemalasan, dan sebagainya. Rumah di sana dahulu kala tak mempunyai jendela, hanya tingkap kecil, jadi kurang terang dan kurang hawa masuk ke dalam rumah. Rumah kurang bersih, sering di bawah kolong dijadikan kandang babi atau kambing atau kuda dan sebagainya. Lantai dialasi dengan tikar atau bidai yang jarang sekali disapu atau dibersihkan, sehingga banyak abu di bawahnya. Jadi banyak orang sakit. Untung keadaan hawa dalam negeri adalah baik sekali. Di antara orang Batak yang pandai mengobati yang sampai pada dewasa ini adalah dua rupa, datu tabib yang belajar dan datu pembawaan. Satu, datu pembawaan. Datu pembawaan itu biasanya orang yang lahir tersungsang pada pikiran dan kepercayaan orang, menjadi suatu kesaktian pada orang yang demikian. Apabila seorang anak lahir lebih dahulu kakinya daripada kepalanya, orang sedemikian kenyataan banyak yang beroleh pemberian pembawaan tentang obat-obatan. Misalnya, dapat mengobati orang yang keseliu, terkidir, atau patah kaki dan sebagainya. Tidak memakai obat, hanya mengurut atau meludahinya saja. Ada pula yang dapat menyembuhkan orang yang terbakar hanya dengan menjamah air, lalu air itu boleh dipakai sebagai obat yang lepuh oleh air panas atau dengan ilmu dan sebagainya, dapat menyembuhkan si sakit itu. Ada di antara orang datu-datu dahulu, harus ia bermimpi lebih dahulu baru mengatakan apa obat yang harus diberinya kepada orang sakit yang datang meminta pertolongannya. Umpamanya, akan mengobati sakit lumpuh, kena racun dan sebagainya. Tidak memakai apa-apa, hanya mempergunakan sesuatu yang tersebut dalam takbir mimpinya itu saja. Datu, dokter tabib yang begini tidaklah memandang akan upah, hanya menolong dengan sukarelanya. Apabila ada orang yang memberikan sesuatu atas dasar ikhlas hati, barulah diterimanya. Kalau ia mengingini supaya diberi orang upah, hadiah dan sebagainya, maka menurut kepercayaan akan hilanglah khasiat pembawaannya itu. 2. Datu yang mempelajari obat sesuatu. Pelajarannya bukan sebagai dokter Eropah, tetapi atas kebiasaan. Misalnya, obat orang yang sakit perut diberi getah gambir dengan kunyit dimasak, atau pucuk jambu dengan kunyit dimasak, atau getah angsana dikumuk-kumuk oleh si sakit dan sebagainya. Pelajaran datu itu ada dua macam. Satu, mengobati supaya yang sakit sembuh, dan dua, mengobati supaya orang lain sakit. Satu, mengobati supaya sembuh penyakit. Memang ada orang yang belajar daripada orang yang sudah biasa mengobati. Kadang-kadang disertai pula dengan mengurut. Pengetahuan mengurut dipelajari baik oleh orang laki-laki, baik oleh perempuan, apalagi bagi dukun bersalin. Kadang-kadang obat itu dijampi atau dibacakan ilmu mantera. Ada pula yang disertai pendidikan paal atau perbintangan untuk mengetahui entah baik mengobati atau tidak, apa penyakit mendatang atau oleh hantu atau oleh perbuatan orang lain dan sebagainya. Di dalamnya banyak takhayul pula. Di dalam buku Batak atau Pustaha tidaklah banyak terdapat ilmu mengobati, hanya sebagai sambil lalu ada disebut sebagai macan mengobati lukanya, hanya dengan mengunyah rumput dan memasukkannya ke dalam luka itu. Hal itu dicoba orang pula. Misalnya, orang kena luka di hutan lalu dikunyahnya daun alang-alang, disampaikan pada luka itu dan diikat, lama-lama jadi sembuh. Betul sebagai penawar jambi. 2.
Mengobati supaya orang lain sakit. Mengobati supaya sakit sebenarnya memasang obat supaya orang lain jadi sakit. Dalam pustaka atau kitab lain ada juga terdapat hal ini, campuran segala macam kata-kata. Ada juga yang dengan guna-guna menimbulkan rindu hati kepada yang lain, benci hati kepada yang lain, membuat sebagai gila, ada pula yang menjadi sakit dan sebagainya. Pengetahuan serupa itu disebut oleh orang Batak alemu. Ada di antaranya alemu si palungun-lungun, sama dengan ilmu membuat orang merindu. Umpama, Bismillah, di sini nasi bagimu hai anu, nama yang akan dikenai obat itu. Lalu diambillah sedikit nasi tadi dan diasingkan. Disinilah minumanmu, hai si anu. Lalu menumpahkan air sedikit. Kalau engkau mau kemana, harus engkau ingat akan daku. Engkau tak boleh lupakan daku. Pokat la ilaha illallah. Dalam pada itu ia mengkhayalkan bahwa pemudi atau pemuda itu adalah di sampingnya sambil dipasangnya alemu itu. Lain rupa lagi alemu sirang-sirang ilmu pisah. Orang mengambil ramuannya bermacam-macam daun yang gatal dibungkus, lalu ditanam di bawah tangga rumah orang yang baru kawin. Setelah itu diambil rambutnya atau bekas pembuangan air seninya, lalu dipasanglah alemu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kupasang pemisah ini kepadamu, hai si anu pria dengan si anu wanita, harus bertemu elang dengan ayam baru berkawan, dan berbaiklah si anu dengan si anu, disebut namanya masing-masing. Kata Allah, pecahkanlah hati jantung Limporado ni si anu, hisap dan minumlah jadi perselisihan. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kubulbokat la ilaha illallah. Lalu timbullah perselisihan antara kedua orang yang baru kawin itu. Ada yang sampai cerai betul-betul. Ada pula mengaji membuat orang seperti gila, biasanya orang yang baru kawin juga. Ramuannya ikan besar yang disalai ditaruh ke pangkal pohon besar di lereng bukit yang tanggung, anak bukit antara dua lembah. Dekatnya ditambah seekor katak, diambil 2 atau 3 buah lidi diikat. Lalu sebatang diambil pecambuk katak itu. Apabila katak itu melompat-lompat, wanita yang dikenai aji itu pun melompat-lompatlah di rumahnya sebagai orang gila sambil menyanyi-nyanyi, tidak mengetahui pasangan dan malu lagi. Biasanya kedengaran nyanyian orang yang begitu pada waktu memasang api di dapur. Orang yang kena aji itu memukul di badannya. Kadang-kadang ia naik memanjat ke bubungan rumah 2 sampai 4 orang untuk memegangnya sukar karena kekuatan roh jahat yang merasukinya. Untuk membuat alemu yang demikian haruslah alemu juga. Untuk mengobati alemu yang demikian haruslah alemu juga. Kadang-kadang bermufakatlah 2 atau 3 orang, yang seorang memasang aji, lalu yang lain mengobati supaya sembuh. Keuntungan dibagilah kelak. Syukur sekalian hal itu pada zaman yang akhir ini tak kedengaran lagi, sudah lenyap. Orang makin sadar dan makin cerdas dalam segala lapangan hidup. Tentu pekerjaan yang bukan-bukan itu pun berangsur-angsur hilang sendirinya. 2. Zending dan kesehatan. Meskipun ada kekurangan zending, tapi tak boleh disangkal bahwa kebajikannya terhadap penduduk yang membawa kemajuan rohani dan badani adalah banyak pula. Dari mulanya datang pendeta ke Tanah Batak, langsunglah didirikannya sekolah dan lagi pengobatan dibina dan diusahakannya. Tiap-tiap rumah pendeta dan guru bolehlah disebut balai pengobatan. Kemudian daripada itu dibangunnya rumah sakit. Memang dahulu sekalian pendeta belajar dari hal penyakit, pengobatan, perawatan dan sebagainya.
Ada di antaranya yang pandai membedah atau mengoperasi rumah sakit itu untuk merawat orang sakit, memberi obat, memeriksa penyakit, dan sebagainya. Rumah sakit dan rumah pengobatan poliklinik banyak didirikan di Tanah Batak. Mula-mula pada tahun 1900 didirikan di Pearaja, kemudian dialihkan ke Tarutung, lalu di Balige, ditambah lagi dengan rumah sakit pembantu di Pangaribuan, Pangaroran, Sipirok, dan lain-lain. Dalam pada itu, pemuda-pemudi dididik untuk menjadi pelayan, perawat, dan bidan dalam rumah sakit itu. Memang mereka itu tahu bahwa hanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan waras. Jadi kesehatan sangat dipentingkan oleh mereka itu. Sayang 1000 kali sayang, tentang kebersihan salah satu pokok kesehatan itu kurang sekali dipentingkan oleh mereka itu. Malahan kalau ada orang yang berpakaian agak bersih disindir oleh mereka atau diolok-olokkan. Sedangkan ada di antara yang mengajar anak diri dalam kebersihan lalu disingkirkan dari sana, misalnya Dominus Bigel dari si Parutar dulu kala. Daripada sudut kebersihan adalah kurang maju. Di Tanah Batak adalah banyak orang yang malang, yakni yang sakit lepra atau sakit kulit. Setelah rumah sakit umum 2 Juni 1900 dibuka, maka rumah sakit atau perkampungan orang yang sakit kulit pun dibuka pula pada 5 September 1900 dan dinamai Huta Salim. Mereka itu dirawat, diberi pelajaran badani dan rohani, gerejanya dan pengobatannya dibangun. Ada juga yang sembuh. Orang yang sangat menderita sakit dahulu sekarang boleh hidup lebih ringan dan sehat. Di samping itu, ada lagi banyak orang yang buta yang sebagai orang cacat di antara masyarakat. Tetapi ada usaha zending. Kesukaran penderita itu dapat ditolong. Dihimpunkanlah mereka itu dan dipelihara dalam satu kampung yang disebutkan Hepata, artinya terbukalah atau celiklah. Di sana mereka itu dididik, dilatih membaca dan menulis huruf timbul, diajarkan agama dan didirikan rumah gereja bagi mereka. Dilatih tentang pekerjaan tangan sehingga barang kerajinan mereka itu dapat dijual keluar. Memanglah usaha itu harus dipuji dan dihormati. Pekerjaan itu sekarang diserahkan kepada Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Semua pekerjaan sosial itu dibantu oleh pemerintah dengan memberi subsidi. Kalau kita tinjau hasil pekerjaan zending di Tapanuli, boleh dikatakan dengan ringkas. 1. Tak dapat disangkal bahwa dengan bantuan sekolah zending yang buta huruf di antara orang Batak umumnya dan di antara orang Kristen khususnya amat kecil sekali persentasenya. Itulah suatu bukti kemajuan dan kecerdasan suatu bangsa. 2. Kalau dibandingkan Tapanuli dengan salah satu keresidenan yang berkeliling atau yang jauh, syukur bahwa Tapanuli tidaklah terbelakang. Umpamanya, dibandingkan dengan Sumatera Barat, harus Sumatera Barat jauh lebih banyak inteleknya dari Tapanuli karena sudah lebih lama bergaul dengan orang luar. Lagipun, sekolah jauh lebih banyak dahulu di sana. Umpamanya, pada tahun 1900 hanya satu sekolah Belanda di seluruh Tapanuli, sedangkan di Sumatera Barat di Padang 3 buah, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, Desa Walunto dan lain-lain. Ditambah lagi Mulu dengan HBS dan lain-lain. Ada quick school, muridnya lebih banyak orang Minangkabau. Meskipun begitu, dewasa ini tidak terlampau jauh anak Tapanuli kurang dari mereka itu. 3. Di daerah yang lain yang maju cerdas kebanyakan ialah anak orang bangsawan yang berpangkat tinggi sebagai bupati, pati, kepala kuria, mayor dan sebagainya. Di Tapanuli Selatan mula-mula anak keluarga kepala kuria yang boleh masuk sekolah Belanda, quick school dan sebagainya. Tengoklah dari Pahantan, Luhak Mandailing, Batuna 2 di Angkola, Sipirok di Angkola dulu, Portibi di Padang Lawas. Tetapi di antara orang Kristen Batak
sama rata bajunya, asal ada orang Batak, asal ada otak anak. Apalagi untuk seminari Depok dipilih anak orang yang papa atau kurang mampu. Di balik itu, yang maju ialah anak-anak guru Zening dan pendeta Batak. Selama Metzler di PA Raja, yang paling maju ialah daerah Sindung. Demikian pula negeri Balige, Tua Lobung, dari sana banyak orang cerdas. Selama Suits di Bunga Bundar banyak yang maju di sana dari sana. Tapi di Tilik umumnya samalah semua orang, siapa yang mau maju ada kesempatan, kecuali buat menolong anak guru Kristen diberi kesempatan masuk Histi Pulau dahulu dengan biaya yang sangat murah. Orang Jerman 4. Orang Jerman membimbing orang Batak dalam banyak lapangan pengajaran sekolah biasa, industri, dan sebagainya. Ternamalah dahulu sekolah tukang di Nagumunda yang dialihkan ke Lagu Putih. Meskipun pada mulanya amat sukar menginsafkan faedah sekolah kepada orang banyak. Untuk merajinkan anak-anak bersekolah, sesekali diberi hadiah anak batu tulis, pisau, gambar, dan sebagainya. Dahulu dibujuk supaya orang mau sekolah guru, tetapi sekarang sudah insaf. Berlumbalah pelajar-pelajar memasuki segala jenis sekolah. Mereka tak mau ketinggalan dari bangsa atau suku yang lain-lain.